Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita atau renungan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-17. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama bernyanyi pujian nomor 324 dari KPPK yang berjudul Dekat Padanya. Tuhan berkat-Ku yang mekar melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku ku mau jalaniku Dia, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku ku mau jalaniku Dia, ku tak ingin nikmat dunia disanjung dan dihormat, ku rela tanggung derita, ku mau jalaniku Dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya, ku rela tanggung derita, ku mau jalaniku Dia. Kerinduan kita yang paling besar sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk berjalan dekat dengan Tuhan senantiasa. Karena di sana kita akan selalu mendapatkan penghiburan dan pertolongan daripadanya. Sebab Dia adalah Allah kita yang maha kuasa, dan Dia adalah Tuhan kita yang sanggup menolong kita di dalam setiap keadaan apapun, menghibur dan memberikan kita kekuatan di dalam melewati bahkan kesulitan besar sekalipun. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-17. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita membacanya serta merenungkannya bersama-sama. Kejadian pasal 17. Kita akan membacanya dan merenungkannya bersama-sama. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Jadi umur Abram sudah 99 tahun. Nah 99 tahun kita ketahui bahwa Ismail, anaknya yang kemarin lahir, kita baca di pasalnya yang ke-16, sudah berumur 13 tahun. Jadi sudah kita bisa katakan anaknya ini sudah remaja. Oke, karena Ismail lahir ketika Abram berumur 86 tahun. Jadi 86 ke 99, ya 99, 13 tahun jarak antara atau umur Ismail sekarang ketika firman Tuhan ini datang kepada Abram. Apa yang terjadi selama 13 tahun itu? Nah, kita tidak diberitakan oleh firman Tuhan. Nah, kita harus memahami bahwa apa yang dituliskan oleh firman Tuhan cukup bagi kita untuk mengenal Tuhan dan untuk mengenal diri kita sendiri sebagaimana Tuhan memandang kita. Jadi apa yang Tuhan tuliskan di sini itulah yang penting untuk kita bacakan. Kita tidak perlu mencari tahu apa yang terjadi selama 13 tahun itu. Jadi di sini, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tiba-tiba Tuhan datang kepada Abram dan berkata kepadanya, akulah Tuhan yang maha kuasa. Hal ini Tuhan menunjukkan dirinya atau mengungkapkan dirinya kepada Abram sebagai Allah yang maha kuasa. Nah, ini adalah sebuah pendahuluan akan apa yang Tuhan sampaikan nanti kepada Abram. Nah, ketika Allah mengatakan ini, Abram harus bersiap. Dengan apapun yang dikatakan oleh Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup di dalam memberikannya atau menjadikannya tergenapi suatu hari nanti. Jadi dikatakan di sini, akulah Allah yang maha kuasa. Aku Allah yang maha kuasa, dan kamu sebagai anakku, sebagai orang yang kukasihi, sebagai orang yang kuselamatkan di dalam Tuhan Yesus, kamu harus, apa di sini dikatakannya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara-saudara,
memang keselamatan itu dengan anugerah daripada Tuhan. Di mana Tuhan menganugerahkan kepada kita iman sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Namun bukti dari kepercayaan kita kepada Tuhan bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang dalam hati kita, tapi untuk kita, supaya kita tahu betul-betul apakah kita sudah percaya atau tidak. Dan itu menjadi bukti di hadapan Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepadanya adalah dengan hidup sesuai dengan firman. Nah, tidak bercela bukan berarti bahwa setelah percaya kepada Tuhan Yesus, maka seluruh kehidupan kita akan 100% sempurna, tanpa kesalahan sama sekali. Nah, itu memang keinginan kita yang besar. Kita mau 100% hidup kita itu sempurna tanpa celah. Tetapi kita menyadari bahwa kita ini masih hidup di dalam tubuh yang daging ini, di mana terkadang kita jatuh ke dalam dosa. Lalu apa yang dimaksudkan Tuhan di sini sebagai hidup tidak bercela? Artinya bahwa memang Tuhan ingin kita hidup tidak bercela. Tetapi di dalam prosesnya yang kita sebut sebagai proses penyucian ini, kita harus berusaha untuk hidup tidak bercela. Jangan kita karena merasakan atau mengetahui bahwa diri kita atau hidup kita di dalam daging ini masih bisa jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak peduli untuk berusaha untuk tidak berdosa. Bahkan hidup sembarangan tanpa mempedulikan firman Tuhan. Itu yang salah. Yang benar adalah harus ada peperangan di dalam diri kita dan harus ada perjuangan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Demikianlah kita hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita bisa untuk sempurna tanpa celah kalau kita mau berusaha dan melakukannya di hadapan Tuhan. Jadi ingat selalu, Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita harus hidup dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Kembali ini adalah janji Tuhan yang khusus kepada Abram. Karena Abram adalah nenek moyang dari sebuah bangsa yang besar. Kita tidak bisa mengambil janji Tuhan ini dan mengaplikasikannya ke dalam hidup kita. Karena kita bukan direncanakan oleh Tuhan untuk keturunan kita menjadi bangsa yang besar. Kita harus selalu membedakan setiap janji Tuhan kepada setiap individu. Secara spesifik, secara detail berbeda-beda. Tapi janji keselamatan itu tentu sama untuk setiap orang. Namun janji yang spesifik yang lebih ke arah jasmani ataupun fungsi kita di dalam memberitakan atau menjadi saksi bagi Tuhan, itu berbeda-beda caranya. Bagi Abram, dia menjadi nenek moyang dari sebuah bangsa yang besar yang nanti kita sebut sebagai Israel. Oke, jadi janji Tuhan kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Begitu banyak nanti janji kepada Abram yang tidak bisa diaplikasikan kepada setiap individu yang percaya kepada Tuhan. Salah satunya ini. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa lihat Abram adalah seorang yang kaya, maka anak-anak Tuhan harus kaya seperti Abram. Karena Abram begitu diberkati oleh Tuhan dan dia mendapatkan seluruh harta kekayaannya itu, dan karena dia adalah nenek moyang bangsa Israel. Nah, kalau kita mau mengaplikasikan bagian itu, maka kita juga harus aplikasikan bagian ini. Kenapa kita tidak bisa mengaplikasikan bagian ini? Nah, itu adalah bahayanya, itu adalah kesusahannya, kesulitannya jikalau segala sesuatu dalam kehidupan Abram dan kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita. Setiap individu memiliki fungsinya yang berbeda-beda di dalam setiap fase kehidupan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Ada yang lepas dari kematian, ada yang mati. Namun keduanya atau semuanya harus tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Dengan cara bagaimanapun. Kepada Abram, inilah janji Tuhan kepadanya dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Sikap ketika kita menghadap Tuhan adalah dengan sujud menyembah ke hadapannya. Bukan dengan loncat-loncat, bukan bahkan sampai mau memegang Tuhan dan menarik Tuhan untuk turun dari sorga ke dunia. Saudara-saudara kita atau orang-orang Kristen zaman sekarang terlalu berani mau datang di hadapan Tuhan dengan muka menghadap ke atas, bahkan mau memegang Tuhan dan menarik dia turun dari sorga. Meloncat-loncat di hadapan Tuhan. Dan mereka sebut itu menyembah Tuhan. Memang hati yang menyembah Tuhan, tetapi gestur atau sikap
tubuh kita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita betul-betul menghormati Tuhan atau tidak. Abraham menunjukkan bahwa dia menghormati Tuhan dengan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita ketika menghadap Tuhan, ketika kita katakan ini adalah menyembah Tuhan, maka sikap, gestur tubuh kita harus menunjukkan bahwa kita memang menghormati dan takut akan Dia dengan cara sujud menyembah di hadapannya. Oke, dari pihakku, inilah kata Tuhan kepada Abraham, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini? Aku adalah Allah yang maha kuasa. Bagianku adalah untuk memastikan bahwa engkau akan menjadi nenek moyang bangsa yang besar. Dan itu pasti akan terjadi. Jadi di sini, Allah sedang memberitahukan kepada Abraham bahwa segala perjanjiannya dengan Abraham, perjanjiannya dengan Abraham untuk menjadikan Abraham menjadi nenek moyang bangsa yang besar, itu adalah sesuai dengan kuasa dan tanggung jawab Tuhan. Abraham tidak perlu melakukan apa-apa. Tuhan yang akan memastikan bahwa semuanya itu pasti akan terjadi. Dan Tuhan di sini mengubah nama Abraham menjadi Abraham. Abraham adalah bapa bagi orang banyak. Makanya di sini dikatakan kamu akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Atau sejumlah besar bangsa. Nah di sini ketika dikatakan sejumlah besar bangsa berarti lebih dari satu bangsa. Ya jelas, dia akan menjadi nenek moyang bagi bangsa Israel, tentu. Namun juga bagi kaum Ismail, juga bagi kaum Midian, juga bagi kita yang bukan Yahudi. Karena nantinya setelah orang Yahudi, kita orang non-Yahudi juga percaya kepada Tuhan dan disebut sebagai anak-anak Abraham. Jadi baik yang secara lahiriah maupun yang secara rohani akan menjadi keturunan dari Abraham. Makanya disebut sebagai bapa bagi banyak orang. Bapa bagi bangsa atau sejumlah besar bangsa. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Nah ini ayat 6 tertuju kepada secara jasmani, fisik. Yaitu engkau akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Banyak sekali raja. Dan salah satu nanti raja yang paling besar adalah Raja Daud. Di sini aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi bagi bangsa Israel, perjanjian Tuhan dari nenek moyang yaitu Abraham, itu adalah perjanjian yang kekal. Kekal, tidak ada batasannya sampai zaman akhir, saudara-saudara. Walaupun kita tahu Israel sekarang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun perjanjian antara Tuhan dengan Israel itu tetap sampai selama-lamanya. Nah, kita melihat ini dalam sepanjang sejarah. Bagaimana nanti Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membiarkan mereka ditawan oleh Babel. Karena Tuhan sudah berfirman, kalau engkau taat kepadaku, aku akan memberkati engkau. Kalau kamu tidak taat, aku akan membiarkan engkau ditawan oleh bangsa lain. Diperbudak oleh bangsa lain. Dan itu terjadi. Namun, karena Tuhan mengingat janjinya bahwa perjanjiannya dengan Abraham itu kekal sampai selama-lamanya, dia membawa mereka kembali. Dan ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, tahun 70 Masehi, Israel hancur lebur sampai tidak ada lagi negara Israel. Dan banyak sekali orang yang percaya bahwa itulah akhir daripada Israel. Israel tidak pernah akan ada lagi di mana-mana atau di dunia. Karena semua orang Yahudi terlempar ke seluruh negara yang menjadi warga negara dari bangsa lain. Jadi tidak ada lagi negara Israel. Tapi Tuhan mengingat janjinya. Tahun 1948 Tuhan kembali mengumpulkan mereka dan membawa mereka kembali. Dan tiba-tiba negara Israel menjadi ada lagi. Dan menjadi begitu kuat sampai hari ini. Dan ini akan terus berlanjut, saudara-saudara, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makanya perjanjian Tuhan
janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Makanya kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Karena apapun yang disampaikan Tuhan di dalam Alkitab ini benar terjadi. Nanti akan kita lihat begitu banyak hal yang dituliskan di dalam sejarah benar terjadi. Setelah ribuan tahun setelah dituliskan di sini. Makanya kita harus belajar Alkitab. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini betul terjadi. Dan di sini dikatakan, aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tuhan akan menjadi Allahnya bangsa Israel selama-lamanya. Dan ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yang ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan memberikan lebih detail lagi tentang tanah itu, yang ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka, Allah bagi keturunanmu. Jadi kembali di sini, apa yang akan dimiliki oleh keturunan Abraham tidak dimilikinya, sebab dia akan meninggal dunia sebelum bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Tetapi karena perjanjian ini diberikan kepada Abraham, apapun nanti yang terjadi kepada keturunannya, Abraham termasuk di dalamnya. Makanya tetap orang Israel akan disebut sebagai anak-anak Abraham. Nah, ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham. Sekarang sudah menggunakan nama Abraham. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi Tuhan sudah mengungkapkan bahwa dia akan memastikan keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan akan menduduki tanah Kanaan. Itu pasti. Tidak akan bisa diganggu. Apapun yang terjadi itu akan terkenapi. Nah sekarang sebagai manusia pilihan Allah, ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Iman harus menghasilkan ketaatan. Dan Tuhan mau anak-anaknya taat kepada perintahnya. Dan perintahnya kepada mereka adalah, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi perjanjiannya adalah Tuhan akan memberikan atau menggenapi segala yang dia janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi bagi Abraham dan keturunannya, mereka harus menaati firman Tuhan. Dan salah satu yang harus mereka taati adalah mereka harus disunat. Oke, karena di sini dikatakan, haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sunat harus menjadi tanda perjanjian. Nah, tanda perjanjian adalah menunjukkan bahwa setiap orang yang disunat dari keturunan Abraham itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang berada di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Memang keselamatan itu anugerah daripada Tuhan. Sunat tidak akan menyelamatkan mereka. Yang menyelamatkan mereka adalah iman mereka kepada Tuhan. Tetapi perjanjian atau tanda bahwa mereka berada dalam perjanjian Tuhan, berada dalam posisi di dalam keturunan yang diberkati oleh Tuhan, keturunan anak-anaknya Tuhan, atau lebih detail lagi keturunan bangsa Israel atau keturunan Abraham, yang di dalamnya Tuhan memberikan janjinya adalah dengan cara disunat. Ini sama halnya dengan baptisan orang Kristen. Sekarang ini kita melakukan baptisan. Dan baptisan itu menjadi tanda bahwa kita bukan hanya soal kita beriman atau tidak, tetapi kita berada di dalam perjanjian keselamatan itu. Di mana Tuhan atau kita yang sudah dibaptis itu termasuk di dalam keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan di sini kita akan melihat bahwa anak bayi akan disunat sebagai tanda bahwa anak bayi ini berada dalam keluarga atau berada di dalam keluarga yang berada di dalam perjanjian Allah. Begitu juga nanti dengan baptisan orang Kristen. Nah, kita lihat di sini. Ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kalau ada orang yang mempertanyakan baptisan bayi dan berkata, oh,
Kan bayi tidak bisa mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Lalu di sini, kenapa bayi umur 8 hari disunat? Emangnya bayi 8 hari bisa mengungkapkan imannya kepada Tuhan? Tidak bisa. Nah, kita melihat di sini yang namanya pola. Dan dari pola ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki hal seperti itu. Yaitu pola di mana setiap yang termasuk di dalam keluarga Allah itu harus memiliki tanda. Bagi orang Yahudi, dari masa perjanjian sampai nanti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, disalibkan di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit dari antara orang mati. Tandanya adalah mereka disunat umur 8 hari. Namun dari masa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, baptisan menjadi tanda bagi orang-orang yang berada di dalam keluarga Allah. Polanya sama. Lalu caranya seperti apa? Harus sama. Bayi, kenapa kita baptis? Bukan tanpa dasar. Bukan ide yang tiba-tiba muncul entah dari mana datangnya. Salah satunya ini. Karena tidak ada yang bisa mempertanyakan kenapa bayi dibaptis dia tidak bisa mengungkapkan imannya. Lalu di sini Tuhan ingin supaya bayi disunat. Apakah bayi bisa mengungkapkan imannya kepada Tuhan sehingga dia disunat? Tidak bisa juga. Jadi argumen yang menggunakan kalimat tersebut tidak bisa mengatakan bahwa bayi yang disunat itu salah. Yang kita tahu adalah Tuhan Yesus selalu mengatakan apa? Biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Mereka bisa mengungkapkan iman mereka. Anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus ketika dia menggendong mereka dan memberkati mereka. Bisakah mereka berkata, kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan tulus hati seperti orang dewasa yang mengerti segala sesuatunya? Tidak. Dan Tuhan bilang apa? Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Makanya kita orang tua membawa bayi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mematahkan dia. Sehingga dia ini tahu ketika dia tumbuh dewasa, dia mengenal dirinya sebagai orang yang berada dalam keluarga Allah. Oleh karena itu dia harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga baptisannya waktu bayi tidak sia-sia. Itulah kenapa bayi harus dibaptis. Itulah kenapa di sini juga bayi harus disunat umur 8 hari. Nah, ada yang menarik tentang umur 8 hari. Kita mungkin berpikir sekarang teknologi begitu canggih, ilmu kedokteran begitu hebat, begitu luar biasa. Zaman dulu mungkin tidak sama sekali. Tapi kita lihat yang memberikan perintah di sini adalah Tuhan yang Maha tahu segala sesuatunya. Bahkan ketika teknologi dan ilmu kedokteran mungkin di masa itu tidak sehebat sekarang yang seperti yang kita katakan, Tuhan memilih hari yang begitu spesial, 8 hari. Tahu kenapa? Karena ilmu kedokteran Tuhan jauh lebih tinggi daripada ilmu kedokteran manapun. Karena anak bayi ketika sebelum umur 8 hari, vitamin K di dalam tubuhnya itu belum 100%. Nah, vitamin K itu berfungsi sebagai bagian dari atau sel tubuh kita atau vitamin dalam tubuh kita yang menghasilkan tisu untuk merekatkan kembali luka. Jadi kalau kita luka, itu ilmu kedokteran mengatakan bahwa ada seperti tisu yang akan menyatukan kembali daging kita yang tadi luka, tergores. Jadi bagi bayi yang baru lahir, vitamin K belum komplit di dalam tubuhnya. Dari hari pertama sampai hari ke-7 belum 100%. Tapi uniknya di hari ke-8, vitamin K itu menjadi 110%. Lebih sedikit. Dan di hari ke-8 nanti, normal menjadi 100% dan demikian seterusnya. Sampai kita dewasa, sampai kita mati. Jadi, hari pertama sampai hari ke-7 belum 100%. Hari ke-8 tiba-tiba jadi naik 110%. Hari ke-9 sampai berikutnya 100% normal. Nah, apa di sini maksudnya? Tuhan memilih hari ke-8 karena dia tahu disitulah kita memiliki vitamin K paling tinggi yang sekali ada dan tidak pernah ada sampai kapanpun lagi. Dan itu sangat penting untuk membantu proses pemulihan ketika disunat. Jadi
ilmu kedokteran. Tuhan lebih tinggi dari manusia. Bahkan jauh-jauh hari sebelum ilmu kedokteran sekarang begitu canggih dan kita tahu soal vitamin K dan tisu segala macam, Tuhan sudah memberitahukannya atau menunjukkan kemahatauannya. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Tahu. Jadi di sini dikatakan setiap laki-laki, baik itu yang lahir dari rumahmu maupun orang asing, mereka harus menjadi bagian dalam rencana Tuhan atau dalam keluarga Allah. Ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah di sini Tuhan ingin untuk semua orang, jikalau mereka mau hidup bersama dengan Abraham, mereka harus juga disunat. Mereka harus menunjukkan iman mereka bahwa mereka percaya akan janji Tuhan kepada Abraham dan mereka mau untuk masuk di dalam keluarga Allah ini. Dan kalau mereka tidak melakukannya, maka firman Tuhan di sini katakan apa? Mereka akan dihukum. Tuhan memberikan hukuman yang begitu hebatnya karena Dia memandang perjanjian ini sebagai sebuah perjanjian yang sangat penting. Karena dari perjanjian inilah nanti timbul perjanjian-perjanjian lainnya yang akan memberikan Sang Mesias untuk menjadi juru selamat dunia. Oleh karena itu, disinilah Tuhan ingin supaya semuanya disunat. Ayat 15 sampai 27. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Nah, Sarah berarti seorang putri yang mulia. Oke, putri yang mulia. Dan aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi Tuhan berkata, Sarah yang mandul itu, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, sesuatu yang tidak mungkin di dalam pikiran Abraham akan terjadi. Sebab dia tahu Sarah adalah seorang yang mandul. Dan umur mereka sudah sangat tua. Oleh karena itu dia katakan, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi sekarang kita tahu umur Sarah adalah 90 tahun. Atau 10 tahun lebih muda daripada Abraham. Jadi memang suatu hal yang tidak mungkin pada masanya Abraham lagi. Memang sebelum Abraham kita tahu umur orang ratusan tahun dan mereka bisa melahirkan anak ketika umur mereka ratusan tahun. Tetapi pada masa Abraham itu sudah tidak memungkinkan. Orang melahirkan biasanya di umur 30-an, 40-an. Tapi di sini Sarah sudah umur 90-an. Sudah dikatakan menopause. Lalu bagaimana? Mana mungkin? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ingat, 3 cara untuk mendapatkan ahli waris. Yang pertama dengan adopsi, yang kedua dengan ibu pengganti, yaitu dengan mereka mencobanya dengan Hagar, asisten pribadinya Sarah, dan kemudian lahirlah Ismail. Sehingga sekarang Abraham coba memberikan kepada Tuhan, biarlah Ismail yang menjadi ahli warisku. Lalu apa kata Tuhan? Dan tetapi Allah berfirman, ayat 19, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, perjanjian Tuhan dengan Abraham bukan hanya secara jasmani, yaitu dia akan menjadi sebuah keturunannya akan menjadi sangat banyak dan menjadi sebuah bangsa yang besar. Bukan hanya soal itu. Perjanjian Tuhan dengan Abraham itu menyangkut tentang hal rohani, di mana dari keturunannya inilah nubuatan Tuhan yang pertama sekali kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunan si Hawa akan meremukkan kepala si ular, akan diwujudkan di dalam keturunan Abraham. Karena dari keturunan Abraham inilah nanti lahirlah Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia. Oleh karena itu, ini bukan perjanjian yang biasa saja, yang hanya secara jasmani saja. Jadi Tuhan katakan, Ismail bukan
anak yang kutentukan untuk meneruskan generasi ini. Tetapi Ishaklah anak dari Sarah, itulah yang akan meneruskan perjanjian ini. Jadi jelas, Alkitab jelas mengatakan kepada kita. Tetapi Ismail akan tetap diberkati oleh Tuhan secara jasmani. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ismail pun akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan keselamatan, dikatakan di ayat 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Lebih detail lagi, tahun yang akan datang. Jadi sini umur Abraham adalah 99 tahun. Tadi dia katakan 100 tahun itu untuk ya kita kalau sudah 99 tahun lebih bisa mengatakan bahwa kita sudah hampir 100 tahun, ya kan? Jadi 1 tahun kemudian Sarah akan mengandung. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Jadi Allah yang maha kuasa berkata kepada Abraham, meninggalkan Abraham dengan satu janjinya. Tahun depan Sarah akan melahirkan. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Satu karakter daripada anak Tuhan yang paling disukai oleh Tuhan adalah bertindak langsung setelah Tuhan memerintahkan. Setelah kita membaca firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita berpikir lagi, tapi. Tuhan katakan kepada kita, jangan mencuri. Ketika kita menginginkan sesuatu dan sepertinya tidak ada yang melihat, kita bilang, tapi Tuhan. Kita jangan pakai tapi. Langsung lakukan. Ketika Tuhan katakan, jangan lakukan ini, kita tidak lakukan. Ketika Tuhan akan katakan kepada kita, bersaksilah, beritakanlah Injil, kita beritakan. Jangan banyak tapi. Lakukan. Setelah Tuhan katakan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini? Abraham menaati firman Tuhan. Dia mau berada dalam perjanjian. Dia mau menaati perjanjian. Karena di sini dia mendapatkan keselamatan. Dia percaya dengan iman. Karena dia tahu perjanjian dengan Tuhan bukan hanya sekedar dia akan menjadi bangsa yang besar atau keturunan menjadi bangsa yang besar, bukan hanya soal itu. Tetapi dari keturunannya lah akan lahir Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya itu dan memandang ke depan, sehingga dia mau percaya kepada Tuhan dan masuk ke dalam perjanjian ini. Sehingga dia mengakuinya dengan sebuah tanda, yaitu disunat. Nah, kita pada zaman ini, kita harus dibaptis. Jikalau ada di antara kita yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mau dibaptis, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Dan kita, anak-anak kita bagaimana? Kalau kita mau anak-anak kita juga berada dalam keluarga Allah ini, maka pola yang sama. Anak umur 8 hari disunat, kita juga, bayi yang kita lahirkan, harus dibaptis. Karena disitulah kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan anak ini di hadapan Tuhan untuk dia menjadi bagian dari keluarga Allah, sehingga dia akan tumbuh di dalam iman Kristen. Kita akan berusaha memberitahukan hal mengenai Tuhan Yesus kepada dia, dan dia akan mengenal Tuhan Yesus karena dia mengingat atau diberitahu bahwa waktu bayi dia sudah dibaptis dan dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Hal-hal ini, tanda ini adalah hal yang bisa membawa seorang bayi yang dulunya kita baptis menjadi seorang dewasa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanda itu penting. Baptisan adalah tanda yang sangat penting. Kita tidak selamat olehnya, tapi tanda ini bisa mengubah kita untuk percaya kepada Tuhan. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita taat kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan kepada kita seperti ini, seperti itu, seraya kita belajar firman Tuhan, maka kita harus segera lakukan sesuai dengan firman-Nya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.